Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini, Senin 1 Desember 2025. Kita bersyukur kita boleh ada di hari yang baru, di bulan yang baru, dan semua hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kami boleh ada memasuki hari yang baru, bulan yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan saatnya kami kembali hendak merenungkan firman-Mu untuk terus menjadi dasar hidup kami. Bapa, bersabdalah bagi kami, biarlah kami terus diberikan hikmat dan pengertian untuk mengerti, melakukan firman-Mu dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat Alkitab hari ini di dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata, "Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia." Bapak Ibu Saudara, pada hari Minggu kemarin, dalam perkenanan Tuhan kita telah memasuki Minggu Advent yang pertama, di mana kita kembali diingatkan bahwa hidup kita setiap hari adalah Advent, karena sesungguhnya setiap hari kita hidup dalam masa penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam masa penantian inilah firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga, sebagaimana Yesus bersabda dalam Matius 24 ayat 42. "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Dalam pengajaran tentang berjaga-jaga ini, Tuhan Yesus memberi contoh kehidupan di zaman Nuh. Dari Alkitab kita mengetahui bagaimana situasi kehidupan di zaman Nuh. Kejadian 6 ayat 9 mencatat, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dan dari kisah Nuh kita tahu bahwa hanya Nuh dan keluarganya yang selamat ketika bencana air bah itu terjadi. Sebab hanya Nuh yang hidup benar dan bergaul dengan Allah, sementara orang lain tidak. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6 dikatakan bahwa Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lalu Tuhan menyesal bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Bapak Ibu Saudara, karena itulah maka air bah itu menghancurkan kehidupan manusia. Sebab Tuhan berfirman, "Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka." Tetapi Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 7 dan 8. Dari kisah Nuh ini, kita dapat belajar tentang berjaga-jaga, sebagaimana Yesus menyinggung kisah Nuh ini dalam pengajaran tentang berjaga-jaga, untuk mengingatkan kita dua hal. Yang pertama, kita hidup di tengah situasi atau dunia yang kurang lebih sama. Banyak orang di sekitar kita yang tidak mengenal Allah yang benar dan tidak hidup dalam kebenaran. Banyak dosa dan pemberontakan yang terjadi di sekitar kita. Bahkan orang Kristen pun masih banyak yang hidup dalam dosa, tidak sungguh-sungguh menghidupi kebenaran. Yang kedua, dalam situasi yang demikian,
Kita diingatkan bahwa kita tidak boleh terpengaruh, melainkan kita harus tetap menjaga kekudusan seperti Nuh, hidup bergaul dengan Allah. Artinya memiliki relasi yang dekat dan erat dengan Tuhan dalam persekutuan pribadi maupun jemaat. Sehingga dengan itulah kita hidup berjaga-jaga dan kita beroleh keselamatan. Hidup bergaul dengan Allah membuat kita memahami apa kehendak Allah bagi kita, yakni pentingnya pembaharuan diri, pertobatan yang sungguh, bukan seperti orang-orang di zaman Nuh, juga di zaman sekarang, yang hanya menjalani hidup sekedar rutinitas biasa, makan, minum, kawin, dan mengawinkan, sebagaimana yang tertulis dalam Matius 24 ayat yang ke-38. Bapak Ibu Saudara, mari menjadi orang-orang percaya yang hidup bergaul dengan Allah sebagai bagian yang penting untuk kita lakukan, sebab kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang kembali. Namun biarlah ketika hari itu tiba, kita semua didapati sebagai hamba-hamba yang taat dan setia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pagi ini. Kami boleh kembali diingatkan bahwa hidup kami adalah hidup yang menantikan Tuhan datang kembali. Dan dalam kami menanti hari Tuhan itu tiba, kami harus senantiasa hidup berjaga-jaga, siap sedia, salah satunya dengan hidup bergaul dengan Allah. Tolong kami Tuhan, supaya kami selalu melihat betapa pentingnya kami ada dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama kami, supaya iman kami bertumbuh, supaya kami terus dibentuk untuk menjadi umat yang sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, membaharui diri kami sebagai ciptaan-Mu yang selalu menjaga kekudusan hidup kami, sehingga Engkau mendapati kami sebagai hamba yang taat dan setia ketika Engkau datang kembali ke dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berserah kepadamu dalam pimpinan-Mu. Kami mau melakukan segala aktivitas kami saat ini Tuhan. Biarlah kami diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, sukacita, damai, sejahtera berlimpah-limpah kami alami, kami rasakan dalam setiap keberadaan hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat melayani. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin.